Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami Zahratul Aini dari kelas A7 dengan nomor NIM 2281130305. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami sebagai mahasiswa PCJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati akan memenuhi tugas dari mata kuliah Social Branding, dan kami akan mengangkat tema tentang akhlakul karimah, yakni dalam hal kejujuran dan saling tolong-menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita bahwa akhlakul karimah adalah hal yang sangat penting dan terpenting dan sangat utama dan terutama. Beliau selalu mencontohkan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu kejujuran, tolong-menolong, sikap gigih dalam berusaha, saling menghormati orang lain, menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua, dan lain sebagainya. Dan kami akan mengangkat satu tema, yakni kejujuran serta tolong-menolong. Akhlakul karimah adalah akhlakul karimah, yakni tentang kejujuran dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, merupakan perilaku mulia yang menjadi cerminan keimanan seseorang. Di antara akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam adalah kejujuran atau as-siddiq, kalau meruntut pada sifat-sifat Nabi, dan tolong-menolong atau ta'awun. Kedua sifat ini bukan hanya memperindah hubungan bagi sesama manusia, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kejujuran sebagai fondasi keimanan. Kejujuran adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Orang yang jujur akan berkata benar, bertindak benar, dan tidak menyembunyikan kebenaran meskipun itu berat. Kejujuran melahirkan kepercayaan, ketenangan hati, dan keberkahan hidup. Sebaliknya, kebohongan hanya akan membawa kegelisahan dan kerusakan pada hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya kejujuran itu menenangkan, sedangkan dusta itu menimbulkan keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan kepada kejujuran bahwa sekedar etika bukan hanya sekedar etika sosial, tetapi jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Khususnya bagi anak-anakku sekalian, kejujuran di sekolah, seperti ketika ada temannya kehilangan pensil dan kalian menemukannya terus dikembalikan kepada yang punya, itu termasuk salah satu kejujuran. Jadi anak-anak diingatkan ustazah bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat-sangat baik dan patut dibiasakan. Jadi hal-hal yang menurut kalian baik itu harus dilestarikan, dan sebaliknya, kalaupun hal itu jelek, itu anak-anak harus menghindari. Di rumah ataupun di masyarakat, sikap jujur akan membentuk pribadi amanah dan dipercaya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat predikat al-amin atau terpercaya, karena beliau adalah orang yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua adalah sikap tolong-menolong sebagai wujud kepedulian. Islam adalah agama yang menanamkan semangat kebersamaan. Seorang muslim tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus peduli terhadap orang lain. Tolong-menolong dalam hal kebaikan akan mempererat ukhuwah atau persaudaraan dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda yang artinya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya juga. Itu adalah gambaran dari Rasulullah akan kepedulian kepada sesama, yang artinya bisa kita artikan bahwa ketika seseorang membantu orang lain baik dengan tenaga, harta, nasihat maupun doa, sebenarnya ia sedang membuka pintu pertolongan Allah untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, mengamalkan kejujuran dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Akhlakul karimah tidak hanya cukup diketahui, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa, kalian ketika ulangan harian, ketika ujian akhir itu tidak mencontek, ya berkata apa adanya, tidak mencontek, nah itu termasuk adalah contoh dari kejujuran. Menjaga amanah orang tua dan guru, membantu teman yang kesulitan belajar, ikut kerja bakti, berbagi rezeki, dan peduli kepada yang membutuhkan. Tidak mengambil hak orang lain walaupun tidak ada yang melihat. Perilaku sederhana yang Ustazah contohkan tadi, itu jika kalian terus-menerus melakukan dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal tersebut, maka akan membentuk karakter mulia yang akan dicintai Allah dan sekaligus akan dicintai oleh sesama manusia. Sebagai penutup, kejujuran menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tolong menolong menjadikannya bermanfaat bagi sesama. Jadi keduanya adalah tanda kesempurnaan iman dan kunci terciptanya masyarakat yang damai, aman, tentram dan sejahtera. Dengan meneladani ajaran Rasulullah SAW dalam bersikap jujur dan saling membantu, kita tidak hanya membangun hubungan sosial yang baik, tetapi juga menyiapkan bekal menuju kebahagiaan akhirat. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat walaupun itu hanya sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.